Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada materi tentang ekonomi pembangunan Islam ini, kita akan membahas tentang indikator-indikator dalam pembangunan ekonomi. Mengukur keberhasilan pembangunan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah bagaimana kita mengetahui tidak hanya sekedar proses peningkatan GNP atau Gross National Product per kapita saja, tetapi juga bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek, diantaranya ekonomi, sosial, dan politik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang tidak dirasa cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Tetapi pembangunan struktur sosial, sistem kelembagaan, baik organisasi maupun aturan main, dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi. Maka kalau kita lihat dari pengertian pembangunan ekonomi, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar kita dapat mengetahui atau membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, antar negara, antar daerah, dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Inilah indikator-indikator yang sangat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik, maka kita harus memahami satu persatu. Di antaranya ada 3 indikator yang harus kita pahami. Ada indikator moneter, ada indikator non-moneter, dan indikator campuran. Baik, saudara sekalian, kita akan memahami satu persatu bagaimana masing-masing indikator tersebut. Pada indikator moneter, kita dapat memahami satu persatu bagian-bagian dari indikator moneter itu. Di antaranya ada yang disebut dengan pendapatan per kapita. Di dalam pendapatan per kapita, ini adalah merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara atau daerah. Pendapatan per kapita itu dapat dibentuk atau diciri khaskan dengan merupakan indikator atas kriteria perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita ini merupakan indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara atau suatu daerah. Beberapa ekonom memandang bahwa pendapatan per kapita ini bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan suatu negara, karena telah disinggung sebelumnya, pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan real saja, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Namun demikian, meskipun pendekatan pendapatan per kapita ini dianggap memiliki kelemahan yang cukup sebagai indikator keberhasilan pembangunan, pendekatan ini masih relevan dan sering digunakan serta mudah untuk dipahami. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah karena difokuskan pada raison d'être dari pembangunan, yaitu meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat, serta berkurangnya angka kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah suatu proksi yang buruk dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Pendapatan per kapita ini juga merupakan salah satu variabel penting
dalam membahas ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian suatu negara-negara dengan negara yang lain. Maka, kalau kita tinjau lebih dekat, maka pendapatan per kapita ini adalah sebuah pendekatan yang real, bisa dilakukan atau bisa dipahami sebagai sebuah perilaku cara yang paling memudahkan untuk bisa menindaklanjuti dalam perkembangan hal-hal yang bersifat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi itu sendiri. Yang kedua, ada indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau yang disebut dengan net economic welfare. Dia diperkenalkan oleh Williams Nordhaus dan James Tobin tahun 1972. Dia menyempurnakan nilai-nilai GNP atau Gross National Product untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan dua cara. Caranya adalah dua hal, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Pada koreksi positif, mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang atau leisure dan perkembangan sektor ekonomi informal. Waktu senggang ini berkaitan dengan jumlah jam kerja selama seminggu dan waktu yang kita luangkan untuk kegiatan-kegiatan non-ekonomi. Seandainya kita menjadi lebih kaya, mungkin kita akan memutuskan untuk bekerja lebih singkat dalam seminggu dengan harapan akan memperoleh tambahan kepuasan karena adanya tambahan waktu senggang untuk menikmati hidup. Nah, kepuasan yang didapatkan dari adanya waktu senggang ini diharapkan sama besarnya dengan kepuasan yang diperoleh dari balas jasa atas aktivitas produksi yang dilakukan. Di satu sisi, adanya tambahan waktu senggang menyebabkan berkurangnya kapasitas produksi nasional yang pada akhirnya akan menurunkan nilai gross national product. Namun di sisi lain, adanya tambahan waktu senggang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan demikian, agar kepuasan dari adanya waktu senggang tetap diperhitungkan, maka sebuah koreksi harus ditambahkan pada perhitungan GNP sehingga menghasilkan konsep net economic welfare atau disingkat dengan NEW atau net economic welfare. Maka kalau kita lihat bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini, dominasinya adalah masyarakat kecenderungan memiliki keinginan bahwa net economic welfare ini adalah merupakan salah satu pilihan dari masyarakat tentang bagaimana mereka memanfaatkan waktu kesenjangan ini. Nah, pada sisi yang lain, kalau kita pahami koreksi positif dari kesejahteraan ekonomi bersih ini adalah berkaitan dengan sektor ekonomi informal. Seperti kita ketahui, perekonomian negara sedang berkembang ditandai oleh besarnya peranan sektor ekonomi informal yang tumbuh pesat. Sektor ekonomi informal ini dibedakan menjadi dua, yaitu dari sisi kegiatan ekonomi ilegal atau melawan hukum, misalnya munculnya tumbuhnya perdagangan obat-obatan terlarang atau beredarnya narkoba. Ini adalah hal-hal yang akan tumbuh ketika masyarakat lebih cenderung mengalami kondisi ekonomi kesenjangan ini. Jadi satu sisi kita harus waspada ketika terlalu banyak masyarakat mengalami yang namanya aktivitas kesenjangan dalam rangka mendapatkan pendapatan yang berlipat dari proses kesenjangan itu, maka akan muncul aktivitas-aktivitas non formal. Aktivitas informal. Aktivitas ini akan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat.
Yang kedua, kegiatan ekonomi yang ilegal, yang legal, tetapi tidak tercatat sehingga terhindar dari pajak. Misalnya pendapatan dari tukang batu yang memperbaiki rumah kita. Maka ada dua hal tadi. Yang pertama akan memunculkan berkaitan dengan kegiatan ekonomi ilegal melawan hukum, ini nanti juga akan naik. Tingkat kejahatan juga akan naik di suatu masyarakat karena aktivitas mereka lebih banyak aktivitas yang tidak begitu padat, sehingga kesenjangan-kesenjangan ini kalau menurut Kiai Gofur diistilahkan, kalau kita melihat anak-anak santri yang mereka belajar dari berangkatnya dari rumah tidak di pondok pesantren disebut dengan masuk angin ini. Jadi tingkat kejahatan akan meninggi, kemudian tingkat peredaran narkoba juga akan sangat tinggi, tingkat kebrutalan masyarakat juga sangat tinggi. Ini akibat dari yang namanya kesenjangan sosial yang dimunculkan dari kegiatan ekonomi ilegal yang melawan hukum akibat banyaknya masyarakat yang mereka mengalami melihat dari sisi indikator kebersihan ini. Yang kedua, pada koreksi negatif berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan, eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor produktif. Koreksi negatif mempertimbangkan biaya-biaya sosial atau social cost yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya, adanya proyek pembangunan perumahan. Maka proyek pembangunan perumahan selain membawa hasil yang bermanfaat berupa adanya perumahan yang nyaman, membawa hasil yang negatif berupa polusi, ya, hasilnya juga terjadi kerusakan sistem tanah, adanya perubahan ekosistem alam, dan lain sebagainya. Hasil negatif tersebut menggambarkan biaya sosial yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan perumahan tadi. Oleh karena itu, nilai GNP harus atau Gross National Product harus dikoreksi dengan cara mengurangi GNP tersebut dengan biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memperoleh net economic welfare ini. Baik, setelah indikator moneter, kita akan mengkaji indikator pembangunan non-moneter. Di dalam indikator non-moneter ini, ada beberapa hal yang harus kita kaji. Yang pertama, indikator pembangunan non-moneter dapat kita lakukan dengan pertama, indikator sosial. Indikator sosial ini diperkenalkan oleh Beckerman. Beckerman ini dalam International Comparison of Real Incomes tahun 1966 mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membangkitkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Krevis tahun 1956. Sedangkan yang kedua, kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan yang ketiga, kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter atau non-monetary indicators seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrivitas, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennett. Menurut Beckerman, tahun 1966, dari berbagai metode yang tadi saya sebutkan, metode yang digunakan oleh Gilbert and Krevis tahun 1956 adalah metode yang paling sempurna.
Pada metode ini dilakukan perbaikan pada metode perhitungan pendapatan konvensional dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Dengan studinya, mereka membandingkan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Mereka melakukan perhitungan kembali pada pendapatan nasional negara-negara di kawasan Eropa berdasarkan atas tingkat harga di Amerika Serikat. Dengan kata lain, nilai produksi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat dinilai dengan tingkat harga yang sama. Maka kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis ini adalah ada perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara penduduk di negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Inilah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana cara menghitung metode konvensional tersebut. Menurut metode yang tadi saya sebutkan, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tersebut. Di antaranya, data tersebut dapat kita peroleh dari yang pertama, kita akan melihat berapa jumlah konsumsi baja dalam 1 tahun per kilogram. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau semakin banyak kebutuhan baja, berarti tingkat kebutuhan atau kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Yang kedua, bisa juga dilihat konsumsi semen dalam 1 tahun dikalikan 10 ton. Dikalikan 10 atau per ton atau ton. Nah, kalau kita melihat bagaimana penjualan semen ini menaik atau meningkat, atau nilainya kita ketahui, maka di situ artinya tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat terjadi. Yang ketiga, jumlah surat dalam negeri dalam 1 tahun. Kalau zaman ini modelnya adalah tingkat kebutuhan komunikasi, terutama aktivitas rating dari yang namanya penggunaan media sosial. Karena surat menyurat sudah tidak ada hari ini dalam bentuk teks, tetapi lebih banyak pengiriman barang, ekspedisi barang. Ini yang sudah sangat tren hari ini, dan ini bisa kita lihat berapa perkembangan per tahun. Masing-masing counter dari penyedia layanan pengiriman barang seperti kantor pos, kemudian JNE, JNT, dan lain sebagainya, kita akan melihatnya pertumbuhannya apakah semakin meningkat penjualan barang melalui pengiriman pos ini atau bagaimana. Kemudian bisa juga melihat pada jumlah persediaan komunikasi yang tersedia di masyarakat seperti televisi maupun pesawat radio. Berapa jumlah orang yang memiliki radio atau orang yang mendengarkan radio? Kalau di pesantren kita ada namanya radio persada. Berapa jumlah orang yang selalu mendengarkan radio persada? Jumlah radio persada ini, jumlah pendengar radio persada ini bisa kita lihat menggunakan survei. Satu persatu dari masyarakat di masing-masing pedesaan, berapa jumlah antara mereka yang mendengar dengan yang tidak mendengar akan diketahui ketika kita melakukan penelitian ini. Kemudian jarak penyiaran radio itu juga bisa kita ketahui. Yang berikutnya juga ada jumlah persediaan telepon. HP, berapa rasio orang yang memiliki HP dengan yang tidak memiliki HP. Berapa jumlah orang yang memiliki HP Android dan yang tidak memiliki HP Android atau smartphone. Bisa juga dengan persediaan telepon, ini dikalikan 10. Mereka akan kita lihat berapa jumlah orang-orang yang menggunakan alat gadget seperti ini. Kemudian persediaan berbagai jenis kendaraan. Ada berapa orang yang memiliki sepeda motor, orang yang memiliki mobil, orang yang memiliki truk, orang yang memiliki pickup, orang yang memiliki kendaraan, sewa kendaraan besar, bis, elf, dan lain sebagainya. Jumlah konsumsi daging dalam 1 tahun juga bisa kita lihat berapa orang yang mampu membeli daging, karena daging itu adalah konsumsi yang agak mahal. Maka kita bisa melihat bagaimana kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat dilihat dari hal-hal semacam ini. Inilah yang dilakukan
di dalam memahami indikator sosial. Berikutnya yang kedua, ada namanya indikator yang nanti akan kita pahami sebagai indikator-indikator selain indikator sosial di dalam pembangunan non-moneter ini. Yang kedua dari indikator non-moneter, ada yang kedua disebut dengan Indeks Kualitas Hidup dan Pembangunan Manusia atau IPM. Pada tahun 1979, Maurice D. Morris memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara, yaitu disebut dengan istilah Physical Quality of Life Index atau disebut dengan dalam bahasa Indonesia atau yang sering kita dengarkan dengan istilah IKH atau Indeks Kualitas Hidup. Indeks kualitas hidup ini merupakan gabungan dari 3 faktor. Ada 3 indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Berdasarkan setiap indikator tersebut, dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara. Kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100. Angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas atau upper limit 100 itu ditetapkan 77 tahun atau harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh negara Swedia. Sedangkan batas bawah lower limit adalah 28 tahun, tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950. Antara batas atas dan batas bawah itulah tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya adalah 9 kematian per 1000 kelahiran. Ini juga dicapai oleh Swedia pada tahun 1973, sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1000 kelahiran, tingkat kematian bayi tertinggi di Gabon. Nah, ini kita akan bisa melihat bagaimana indeks pembangunan manusia itu dengan menggunakan IKH. Tingkat harapan hidup. Kalau dalam pemahaman kita yang lebih mudah adalah bagaimana tingkat harapan hidup itu manusia ketika dia lahir, mereka bisa bertahan hidup dan angka kematiannya sangat rendah bagi anak-anak usia 1 tahun. Maka intervensi negara dalam meningkatkan pembangunan manusia dari sisi IKH, maka berupaya untuk menggelar posyandu kesejahteraan terhadap anak baru lahir ini kemudian diupayakan untuk selalu dijaga agar tingkat harapan hidupnya semakin tinggi. Ketika banyak masyarakat mendengar yang namanya suatu daerah terkena busung lapar, maka pemerintah harus segera melakukan intervensi kepada masyarakat di daerah tersebut dikarenakan akan mempengaruhi tingkat harapan hidup di masyarakat Indonesia. Maka dari itu, proses yang harus dilakukan oleh negara terhadap tingkat harapan hidup ini harus betul-betul menjaga stabilitas maupun kondisi usia anak usia 1 tahun, dari lahir sampai 1 tahun harus tetap terjaga dengan baik. Inilah tugas negara yang paling sulit untuk bisa dilakukan karena faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi masalah kesehatan, mulai dari faktor ibu yang mengandung, ibu hamil, kemudian anak yang harus dilahirkan,
maka pemerintah harus menyediakan bidan-bidan desa, memperbanyak menyediakan bidan-bidan desa itu tujuannya untuk menjaga tingkat harapan hidupnya stabil. Yang kedua, angka kematian. Semakin tinggi masyarakat mengalami tingkat kematian seperti yang terjadi pada musim pandemi COVID, di mana masyarakat mengalami tingkat kematian yang sering kita dengar dengan akibat pandemi COVID itu berapa jumlah orang yang meninggal per hari diumumkan oleh pemerintah, kemudian masyarakat di desa menjaga sebuah komunitasnya agar tidak muncul yang namanya pandemi COVID di daerahnya sampai kemudian terjadi kematian, tidak lain karena faktor ini. Indeks pembangunan manusia harus dijaga oleh pemerintah. Maka masalah pandemi COVID ini menjadi hal yang sangat penting sekali agar pemerintah melakukan intervensi-intervensi kepada masyarakat mencegah terjadi yang namanya angka kematian yang tiba-tiba melonjak. Karena pandemi COVID mengakibatkan hal yang paling mendasar adalah tingkat kematian warga masyarakat yang terkena virus tersebut. Karena masa inkubasi atau masa proses dia mengalami sakit dengan kematian tidak sampai lebih dari 14 hari. Maka ketika masyarakat mengalami banyak yang kematian akibat tidak hanya pandemi COVID, demam berdarah, kemudian angka penyakit komorbid seperti hipertensi, kemudian stroke, dan lain sebagainya, diabetes. Kalau ini semakin tinggi, angka kematiannya disebabkan penyakit-penyakit itu, maka negara harus melakukan intervensi agar kematian itu tidak mudah terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tingkat melek huruf. Tingkat melek huruf ini kita bisa mengujinya dari sisi berapa jumlah lembaga pendidikan yang disediakan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur pendidikan. Berapa batas usia anak wajib belajar. Inilah yang kemudian intervensi-intervensi negara harus hadir untuk menjaga yang namanya indeks kualitas hidup pembangunan manusia ini. Maka kalau kita lihat pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia IPM di Indonesia adalah mendapatkan nilai 71,39. Artinya kalau kita bandingkan dengan angka kriteria yang tadi disebutkan oleh Morris D. Morris, minimal adalah 1, maksimal adalah 100, maka nilai IPM Indonesia 71,39 merupakan lebih dari separuh dari rata-rata IPM indeks dari yang sudah ditentukan secara umum di seluruh dunia. Tetapi masih ada sekitar 29, sekian yang harus dijaga oleh pemerintah agar tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan masyarakat, dan juga tingkat kesempatan berpendidikan itu juga semakin bisa mengurangi yang namanya kesenjangan-kesenjangan sosial tadi. Sehingga tingkat IPM diharapkan setiap tahun akan mengalami kenaikan. Tetapi kalau kondisi seperti ini, seperti kenapa pemerintah harus membuat kebijakan di perguruan tinggi, pembelajaran daring harus dilakukan, kemudian sekolah masih ditutup, tetapi tetap harus mengadakan kegiatan pembelajaran, tidak lain adalah menjaga indeks kualitas hidup pembangunan manusia suatu negara. Maka kalau kita lihat bagaimana kebijakan PBB melalui UNDP, pemerintah seluruh negara-negara menerapkan penghitungan IPM ini. Tahun 1990, UNDP mengembangkan konsep indeks pembangunan manusia atau IPM atau Human Development Index ini atau disebut dengan HDI dengan menggunakan ukuran tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat, dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat berdasarkan daya
beli masing-masing negara. Maka kalau kita kaji dengan menggunakan besarnya indeks 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusia, indeks manusianya tinggi, demikian sebaliknya. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkembangan harapan hidup di Indonesia, ini data tahun 2018, maka posisi Indonesia secara global tahun 2018, dia masuk di dalam ranking global ke 111 dari 189 negara. Kalau di ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, dia adalah peringkat ke-6. Kita peringkat ke-6 dari 10 negara. Indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2017 sampai 2019, kita bisa melihat pada peningkatan yang mengalami peningkatan hanya 1 digit saja. Dari 70, sekian tahun 2017, tahun 2018 adalah 71,39, kemudian 2018 ke 2019 hanya 71,82. Artinya ini ada peningkatan bertahap sedikit demi sedikit ketika IPM Indonesia ini mengalami kenaikan. Kemudian kita juga bisa melihat usia harapan hidup, tingkat kelahiran yang mereka bisa diusahakan oleh pemerintah agar tidak terjadi tingginya tingkat kematian. Itu juga mengalami peningkatan tahun 2017, 2018 maupun 2019 seperti pada tayangan di slide ini 71, sekian dan seterusnya sampai 70. Dia bisa menahan, ya, pemerintah bisa menahan tingkat harapan hidup ini tetap semakin meningkat. Kemudian harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah ini mengalami kenaikan juga mulai 2017 sampai 2019. Kemudian rata-rata lama sekolah juga demikian, semakin hari semakin meningkat. Usia anak putus sekolah bisa diminimalisir karena usia wajib sekolah adalah usia sekolah dasar dan SMP, yang disebut dengan wajib belajar itu adalah SD dan SMP. Maka ketika pemerintah mampu menahan laju tingkat DO bagi seorang siswa, maka pemerintah akan mengalami kenaikan positif untuk bisa mendapatkan angka yang bertambah. Sehingga ketika didorong seluruh rakyatnya untuk lulus SMA, Alia, SMK, itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun. Jadi kebutuhan pengeluaran masyarakat, daya belinya, kemampuan ini bisa kita lihat. Kalau kita lihat di daerah, di masing-masing daerah, peringkat tertinggi tahun 2018 ini adalah DKI Jakarta. Jadi tingkat yang sangat sesuai dengan kriteria-kriteria ini DKI Jakarta. Yang kedua daerah istimewa Yogyakarta, karena tingkat IPM-nya dia sudah 79. Kemudian Kalimantan Timur yang ketiga. Sedangkan peringkat 2019 yang paling rendah itu ada 3 daerah, di antaranya NTT, kemudian Papua Barat, dan Provinsi Papua. Kalau kita melihat hasil seperti ini, apa dampaknya? Dampak yang paling utama adalah bagi seorang investor ekonomi, dia akan memilih daerah-daerah seperti DKI maupun daerah istimewa Yogyakarta maupun Kalimantan Timur untuk melakukan investasi ekonomi agar karena di daerah itu pertumbuhan ekonominya semakin baik, indeks pembangunan manusianya juga baik, maka produksi yang akan mereka buat atau mereka distribusikan pasti akan terjadi kenaikan atau kelayakan standar kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan di daerah yang peringkat IPM-nya sangat rendah, akan dihindari oleh
para investor-investor karena daya beli masyarakatnya sangat kurang, kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga sangat mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya. Inilah pengaruh-pengaruh yang harus kita sadari akibat dari yang namanya kemampuan manusia menggunakan negara-negara menggunakan indeks pembangunan manusia Indonesia, indeks pembangunan manusia ini. Nah, berikutnya indikator non moneter ada yang ketiga disebut dengan indikator campuran. Dalam indikator campuran ini pada tahun 1992 Biro Pusat Statistik atau BPS mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut dengan indikator Susnas Inti atau Core Susnas. Indikator Susnas Inti ini merupakan indikator campuran karena terdiri dari indikator sosial dan indikator ekonomi. Indikator Susnas Inti ini meliputi aspek-aspek sebagaimana yang tertera di tampilan kita. Yang pertama, ada namanya indikator kesehatan. Rata-rata indikator ini bisa kita lihat dari rata-rata bagaimana tingkat hari-hari sakit, fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi kalau kita melihat pada indikator kesehatan ini, kita bisa melihat berapa jumlah pasien pada rumah sakit atau orang yang datang ke dokter-dokter untuk melakukan pengobatan. Berapa jumlahnya, pada hari-hari apa saja yang mengalami kecenderungan naik, musim-musim apa saja. Ini harus bisa dipotret oleh yang namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian kita juga bisa melihat pada fasilitas kesehatan, berapa jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di masing-masing suatu daerah. Kalau kita lihat hari ini, ketika pandemi COVID terjadi, masyarakat akan melihat berapa kecukupan fasilitas-fasilitas negara atau fasilitas yang telah ditunjuk oleh negara dalam mengelola masalah pandemi COVID itu. Berapa kemampuan sebuah rumah sakit dalam mengelola pasien-pasien yang dinyatakan positif. Kemudian musim demam berdarah, berapa ketersediaan obat, dan lain sebagainya. Yang kedua dari indikator campuran ini ada yang disebut dengan indikator Susnas Inti ini, ada indikator yang merupakan aspek dari sisi perumahan. Indikator dari sisi perumahan ini bisa dinilai dari berapa ketersediaan sumber air bersih dan listrik. Bagaimana masyarakat kita ini harus tersediakan sumber air bersih, listrik juga demikian. Ini harus selalu terlaporkan. Pemerintah akan bekerja sama dengan instansi terkait, mulai PDAM, kemudian pengelola air bersih, semuanya akan dikonsolidasikan oleh pemerintah dengan mereka. Kemudian listrik yang dikelola oleh PLN, sanitasi, terutama limbah-limbah rumah tangga, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengukur indikator campuran ini agar tingkat sanitasi, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa terukur dengan baik. Maka yang terakhir dari perumahan adalah kita bisa melihat kualitas tempat tinggal, bagaimana kelayakan tempat tinggal dan lain sebagainya. Ini menjadi syarat sehingga kebijakan pemerintah pada akhirnya memperbanyak pembangunan perumahan, pembangunan gedung-gedung bertingkat, tujuannya adalah untuk tempat tinggal seperti apartemen, rumah tinggal bersama dan lain sebagainya. Ini untuk dalam rangka semakin tersedianya tempat tinggal perumahan ini, maka semakin tinggi nilai pada nilai Susnas Intinya. Maka ada istilah kredit rumah subsidi. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hal-hal semacam ini. Yang ketiga ada namanya angkatan kerja. Angkatan kerja ini
adalah dengan indikator partisipasi tenaga kerja. Berapa jumlah orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja? Berapa orang yang menganggur dan berapa orang yang bekerja? Ini harus dipotret oleh yang namanya Susunas Inti oleh BPS. Jadi faktor yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat harus terfasilitasi jika melalui Kementerian Tenaga Kerja jumlah masyarakat pengangguran cukup tinggi atau jumlah PHK juga cukup tinggi, maka negara harus segera mengambil inisiatif-inisiatif untuk memperoleh tingkat pengangguran yang sangat rendah. Kemudian juga jumlah jam kerja, lama bekerja, berapa jam orang bekerja, sumber penghasilan utama, rata-rata masyarakat dari hal apa, status pekerjaannya juga demikian. Ini adalah merupakan ukuran Susunas Inti yang ketiga, Angkatan Kerja. Yang berikutnya ada namanya keluarga berencana dan fertilitas. Indikator penggunaan pada keluarga berencana dan fertilitas ini bisa dilihat dari berapa jumlah seorang ibu menyusui yang mereka menggunakan ASI. Hal ini untuk menyeimbangkan antara kesehatan dengan kemampuan kesehatan anak didik, anak-anak balita, agar daya beli produk-produk susu kaleng itu bisa diketahui kebutuhannya berapa. Kalau penggunaan ASI-nya sudah cukup, maka indikator-indikator yang lain bisa dialihkan pada hal-hal yang kebutuhan yang lain. Kemudian tingkat imunisasi, peran serta posyandu ini sangat dilibatkan, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi untuk membatasi jumlah kelahiran atau jumlah kehamilan pada masyarakat. Kemudian yang kelima ada namanya ekonomi. Dengan indikator ini tingkat konsumsi per kapita akan diketahui. Berapa jumlah ketersediaan, kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, daya beli masyarakat yang harus dibeli, atau kebutuhan pokok itu sedia atau tidak, daya beli masyarakat mampu atau tidak, itu adalah menggunakan ekonomi atau tingkat konsumsi per kapita. Kemudian yang berikutnya adalah kriminalitas. Jumlah kriminalitas ini juga harus diketahui. Kalau tingkat indikatornya bisa kita lihat berapa aktivitas kriminal itu terjadi per tahun, tingkat pencurian, jumlah pembunuhan per tahun, jumlah perkosaan per tahun, agar intervensi negara adalah berupaya untuk meminimalkan kejadian-kejadian semacam ini. Maka seperti yang dilakukan di pesantren, jika kita ingin melihat pada kesejahteraan di pesantren itu meningkat, maka hal-hal yang bersifat negatif seperti kriminalitas ini harus diminimalkan. Maka negara bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya meningkatkan tingkat keamanan. Yang kedua, menjamin spiritualitas masyarakat agar tidak terjadi yang namanya penyimpangan agama. Yang ketujuh, ada namanya perjalanan wisata. Indikator perjalanan wisata ini bisa menjadi indikator di mana frekuensi perjalanan wisata per tahun. Rata-rata masyarakat melakukan perjalanan wisata dalam 1 tahun itu seperti apa? Apa kepentingan negara melihat perjalanan wisata ini? Yaitu menentukan masa di mana masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk melakukan refreshing dan lain sebagainya. Sehingga perjalanan wisata ini penting, seperti kebijakan pemerintah tentang libur bersama atau masa cuti liburan seperti Idul Adha, Idul Fitri, kemudian Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah harus mengumumkan tanggal-tanggal merah itu diumumkan oleh pemerintah, tidak boleh oleh masyarakat secara pribadi-pribadi. Yang ke-8 ada namanya akses di media massa. Akses di media massa ini juga sangat penting sekali untuk bisa
diketahui bagaimana kemampuan masyarakat dalam membaca surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi, dan lain sebagainya. Jika suatu daerah mengalami keterbatasan untuk mendapatkan informasi, maka negara harus berusaha untuk bisa menciptakan sebuah media komunikasi di antara masyarakat. Bisa juga tidak harus negara, masyarakat yang mendesain sendiri. Maka muncullah yang namanya media-media digital seperti Facebook, bisa digunakan untuk menginformasikan produk-produk, menginformasikan perkembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian radio juga bisa digunakan untuk menginformasikan hal-hal yang bersifat informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam melakukan yang namanya usaha di dalam melakukan indikator campuran, indikator kesejahteraan rakyat yang berdasarkan ukuran-ukuran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu indikator pendidikan. Ini tidak tercantum di sini, tetapi indikator pendidikan ini harus ada dikarenakan kita juga akan mengetahui tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan. Inilah saudara sekalian, pemahaman kita tentang indikator-indikator dalam pembangunan menjadi lebih sempurna, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana konsep Islam terhadap teori-teori atau konsep-konsep indikator pembangunan yang sudah kita sebutkan tadi. Apa kepentingan Islam? Ketika indikator pembangunan ini mampu dipotret oleh sebuah negara atau wilayah atau daerah, maka yang akan kita lihat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat terjadi, maka akan semakin tinggi pula jumlah orang yang akan berzakat atau muzaki. Maka semakin tinggi orang berzakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat karena mereka akan berbagi kemampuan-kemampuan untuk bisa dapat mendapatkan kesejahteraan itu. Jadi kalau kita melihat pada surat At-Taubah ayat 60, maka distribusi zakat ketika terbagikan kepada 8 asnaf, tujuannya adalah bagaimana indikator kesejahteraan ini tidak hanya pada mereka yang kaya saja, tetapi mereka yang disebut dengan miskin, itu mereka juga akan mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam mendapatkan kesejahteraan tersebut. Syukur-syukur kalau kemudian didaya gunakan oleh lembaga amil zakat kepada mereka yang memiliki potensi berzakat, akan berupaya untuk memberikan intervensi-intervensi kepada masyarakat yang mereka berkebutuhan, yang mereka mengalami kondisi dalam tanda kutip sebagai masyarakat miskin. Ada upaya-upaya yang akhirnya meningkatkan mereka bisa meningkatkan kesejahteraan yang pada akhirnya menjadi seorang muzaki. Maka peran pengentasan kemiskinan dengan menggunakan indikator yang namanya zakat ini juga sangat penting sekali hadir di masyarakat. Nah, di sisi yang lain, konsep yang harus kita lihat di dalam yang namanya ekonomi Islam, kita mengetahui bagaimana prinsip yang paling utama adalah bagaimana tingkat menentukan seseorang itu, kalau At-Taubah ayat 60 tadi adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka kita bagaimana bisa menentukan seseorang miskin atau tidak, seseorang fakir atau tidak. Maka upaya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan indikator pembangunan ini pula, yang di dalam fikih disebut dengan istilah had kifayah. Siapa yang memiliki ketentuan disebut dengan miskin itu. Definisi miskin di dalam fikih kemudian diatur, yang kemudian kalau kita menggunakan konsep ekonomi, maka indikator ekonomi pembangunan ini bisa kita gunakan sebagai mempotret masyarakat yang dikategorikan berhak mendapatkan harta zakat ini. Inilah hal yang paling penting sekali dari manfaat kita mempelajari ekonomi pembangunan dalam masalah indikator pembangunan. Demikian saudara sekalian,
pemahaman kita tentang indikator pembangunan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.